Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Prayitno, Menahem Ali Official, Geraha Mu'alaf dan Geraha Mu'alaf TV. Setiap malam minggu kita selalu menjumpai kalian semua untuk melakukan kajian-kajian yang menarik. Dan seperti biasa malam hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya harus menyambung kajian yang kemarin soal orang tua dari Yesus Kristus antara Yusuf dan Maria. Ini ada yang menarik, Ustadz Ali ya. Gimana kalau kita melihat perbedaan usia yang jauh? Itu dikatakan bahwa saat itu Yusuf sekitar berumur 80-9 tahun. Bahkan ada yang mengatakan ada yang 100 tahun. Sementara Maria saat itu dinikahi itu umur 12. Itu ada pendapat seperti itu karena apa? Karena usia minimum di umat Yahudi kala itu di usia 12 tahun boleh menikah. Dan usia Bunda Maria dinikahi Yusuf itu dikatakan berusia 12 tahun. Banyak dokumen baik dokumen Katolik atau Ortodok di sini menyebut soal ini. Misalkan dari kitab Sukacita Maria itu disebutkan Yusuf berusia 80-90 tahun waktu menikahi Bunda Maria. Kemudian Santo Hieronymus, Yusuf berusia sekitar 90 tahun. Kemudian menurut tradisi Ortodok, Yusuf berusia 80-100 tahun saat menikahi Bunda Maria. Kemudian menurut Santo Yohanes Damaskus, Yusuf berusia 80 tahun. Nah, sementara dokumen yang menyebutkan bahwa Bunda Maria waktu dinikahi Yusuf berusia 12 tahun itu juga disebutkan dalam tradisi Katolik dan Ortodok juga. Misalkan di dalam kitab Sukacita Maria, itu disebutkan bahwasanya Bunda Maria dinikahi pada usia 12-14 tahun. Kemudian Santo Hieronymus juga mengatakan bahwa Bunda Maria saat dinikahi umur 12 tahun. Sementara dari Ortodok, dari Santo Yohanes Damaskus, dia mengatakan usia Maria 12 tahun. Kemudian dari tradisi Ortodok menyebut 12-15. Wah, ini perbedaan yang panjang ya. Kalau menurut Ustadz gimana ini? Ya, apa yang dipaparkan Pak Edi tadi, minimal itu sebagai pengetahuan umum. Pengetahuan yang tentu saja ini menjadi perhatian kita semua karena bagaimanapun juga peristiwa itu terjadi di masa lampau dan tidak ada kaitan dengan masa kita. Tentu saja kebijakan pernikahan itu tidak sama. Ada perbedaan karena ada kaitan dengan persoalan kultur, tradisi, budaya yang memang berlaku pada masa itu. Dan tentu saja malam ini kita akan mencoba mencari validasi berkaitan dengan informasi yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Edi, tapi basisnya adalah teks yang tentu saja ini menjadi perhatian kita karena teks-teks kuno atau teks-teks yang representatif dalam tradisi Ortodok maupun tradisi Katolik. Oke, baik. Ini ada sesuatu yang penting untuk saya sampaikan, Pak Edi, mengenai hubungan antara Santa Maria dengan Santo Yosef. Ini bukan Nabi Yusuf ya, supaya tidak salah paham, maka saya pakai istilah Santo Yosef. Atau Yusuf An-Najjar kalau dalam tradisi Timur Tengah. Jadi Santo Yosef dengan Santa Maria itu sebetulnya sudah diberikan informasi kepada kita melalui Alkitab dalam bahasa Syriak. Alkitab dalam bahasa Suryani atau biasanya saudara kita kaum Katolik, Protestan, dan Ortodok menyebutnya dengan istilah Peshitta. Jadi teks Peshitta itu adalah Alkitab dalam versi bahasa Suryani atau bahasa Syriak. Kalau Alkitab
dalam versi bahasa Latin disebut teks Vulgata. Nah, saya kira Pak Edi paham bedanya antara teks Vulgata dengan teks Syriak. Jadi kalau Vulgata yang disebut sebagai teks Vulgata itu pasti bahasa Latin. Sedangkan kalau teks yang basisnya bahasa Syriak atau Suryani itu teks Peshitta. Ini ada teks Peshitta. Ini tertulis Ketaba Kadisha. Jadi kalau dalam bahasa Suryani disebut Taba Kadisha. Kalau bahasa Arabnya itu sama dengan Al-Kitabul Muqaddas. Oke. Di dalam teks ini berisi ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Makanya di sini ada penjabaran secara detail Ketaba Kadisha. Di sini ada disebut The Atika. Atika itu teks perjanjian lama. Sedangkan Haditha itu adalah teks perjanjian baru. Di dalam teks perjanjian baru, khususnya di dalam teks yang kita sebut dengan teks Peshitta ini, di Injil Matius, silakan cek Pak Edi, Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-16. Mungkin Pak Edi bisa baca. Terjemahannya dulu. Matius 1 ayat 16. Ya. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Coba ulangi lagi pelan-pelan. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Yakub memperanakan Yusuf. Oke, di situ ada istilah kunci, yakni istilah suami. Suami Maria. Oke, ada istilah suami Maria. Maria. Kata kunci penting di sini, istilah suami dalam bahasa kita. Kalau kita cross check dalam bahasa aslinya, bahasa Syriak atau bahasa Suryani itu pakai istilah apa? Nah, ya, di sini ini saya bacakan ya. Ya. Tapi dalam bahasa Syriak, bukan dalam bahasa Latin, bukan dalam bahasa Indonesia. Untuk menvalidasi istilah suami itu apa? Dalam bahasa Syriak. Nah, di sini ada penebutan begini. Le Yosef Gavra de Maryam. Artinya, Yosef menjadi suami Maryam. Jadi Gavra itu arti harfiahnya suami. Le Yosef Gavra de Maryam. Yosef menjadi suami Maryam. Etelet iso de mikra Mesiha. Dia melahirkan Iso itu Yesus. Kalau bahasa Arabnya Isa. Demetikara yang disebut Mesiha. Mesias. Al-Masih. Jadi kalau kita lihat bahasa Suryani, itu ada kedekatan dengan bahasa Arab. Di sini menggunakan istilah Iso. Mesiha. Bahasa Quran menyebut Isa Al-Masih. Disinilah kita bisa mencari titik temu bahwa tokoh yang dimaksud itu sama. Yakni Isa sama dengan Iso. Al-Masih sama dengan Mesiha. Antara bahasa Arab dengan bahasa Suryani ada kaitan. Karena satu keluarga bahasa. Sementara Maryam itu diperistri oleh Yosef. Dan Yosef berperan sebagai suami. Dan istilah suami dalam bahasa Suryani atau bahasa Syriak, yakni istilah Gavra. Nah, sementara kita harus tahu, dalam bahasa Syriak atau bahasa Suryani, suami itu menggunakan dua kata kunci yang berbeda. Kalau istilah Gavra, itu memang ada perbedaan usia. Sedangkan kalau istilah Ba'lain, itu suami dalam konteks tidak ada perbedaan usia. Gavra itu arti harfiahnya suami, tapi sekaligus mengidentifikasi ada perbedaan usia. Sedangkan kalau Ba'lain dalam bahasa Syriak atau Suryani itu sebagai suami, Ba'lain itu suami, tapi tidak ada perbedaan usia. Usianya sepadan. Jadi kalau Ba'lain itu konteksnya sebagai suami,
tapi tidak ada perbedaan usia yang jauh. Sedangkan kalau Gavra itu konteksnya sebagai suami, tapi ada perbedaan usia yang jauh. Itu kalau dalam bahasa Syriak. Menarik itu. Nah, hubungan suami istri antara Yosef, Santo Yosef dengan Santa Maria itu digambarkan dengan istilah Gavra. Kalau digambarkan dengan istilah Gavra, tentu saja ini penting. Apakah betul antara Santa Maria dengan Santo Yosef itu memang ada jarak usia yang jauh? Oke. Nah, sekarang supaya nanti para pemirsa paham, betulkah istilah Ba'lain dalam bahasa Syriak, sedangkan bahasa Arab itu istilah Ba'la, itu juga bermakna suami dalam bahasa Arab. Itu ada kedekatan konsep. Nah, kita cek dulu. Kita cek dulu di dalam teks Quran dulu. Teks Quran. Lihat teks Quran. Surah Hud. Surah ke-11. Coba cari ayat yang ke-72. Surah Hud, surah yang ke-11. Ayat 7. Ayat yang ke-72. Saya bacakan artinya. Dia istrinya berkata, sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar suatu yang ajaib. Itu ucapan istri Ibrahim, yakni Sayyidah Sarah, yang termaktub di dalam Al-Quran. Jadi ucapan Sayyidah Sarah, istri dari Nabi Ibrahim, yang termaktub di dalam Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh Sayyidah Sarah? Kalau bahasa Arabnya di sini disebutkan dalam Quran ya. Ana ajuzu wa hada ba'li syaikha. Aku ini sudah tua. Wa hada ba'li, dan ini suamiku. Ba'li itu arti harfiahnya suamiku. Wa hada ba'li syaikha, juga sudah tua. Syaikha itu arti harfiahnya tua. Sudah berumur. Artinya sudah berumur lanjut. Di sini ada semacam informasi penting. Antara umur dari Sayyidah Sarah dengan umur Ibrahim itu sepadan. Makanya menggunakan redaksi Quran dengan istilah Ba'li, suamiku. Jadi kalau istilah suami, konteksnya di sini, itu ada usia yang sepadan. Sama-sama tua. Sayyidah Sarah tua, Nabi Ibrahim juga tua. Itulah sebabnya Sayyidah Sarah menyebut suaminya dengan istilah Ba'li, suamiku. Nah, sedangkan dalam bahasa Syriak atau Suryani, istilah Ba'lain itu arti harfiahnya juga suami, tapi konteksnya usia yang sepadan. Oke, berarti sama-sama sama-sama sepadan ya. Sepadan. Sedangkan yang redaksi yang dipakai di dalam teks Syria tadi, hubungan antara Sayyidah Maryam dengan Santo Yosef itu tidak menggunakan istilah Ba'lain, tapi menggunakan istilah Gavra. Nah, disitulah nanti istilah Gavra itu teridentifikasi. Berarti ada jarak usia yang jauh. Dari mana kita validasi? Dari informasi yang termaktub di dalam Injil Yakobus. Oh, Injil Yakobus. Jadi Injil Yakobus itu memang menggunakan istilah kunci, yakni dengan istilah yang versi bahasa Yunani, itu muncul istilah presbyterus. Presbyter. Nah, ini ya, saya bacakan yang versi bahasa Yunaninya. Tapi saya terjemahkan dulu, karena di sini ada bahasa Inggris, ada bahasa Yunani. Ini Injil Yakobus atau The Gospel of James, di sini ada pengakuan. Pengakuan dari siapa? Pengakuan dari Santo Yosef. Di sini dia berkata,
Aku memiliki anak-anak. I have sons. Jadi dia punya anak-anak. Ya. Kemudian dia berkata lagi, dan aku sudah berumur. Maksudnya aku sudah tua. Jadi aku punya anak-anak dan aku juga sudah tua. Kemudian dilanjutkan, dia maksudnya Santa Maria ini, dia itu masih gadis. Masih gadis kecil maksudnya. Masih gadis kecil. Makanya di sini kalau kita lihat versi bahasa Yunaninya disebut Huios echo kai presbutes. Huios echo kai presbutes. Aku ini sudah presbutes. Presbutes itu aku ini sudah tua. Jadi istilah kunci bahasa Yunani presbutes, tua artinya. Aku ini sudah tua. Jadi huios echo kai presbutes emi. Aku ini sudah tua. Kemudian auten de neanis. Sedangkan dia, maksudnya Santa Maria, itu de neanis. Masih gadis kecil. Jadi konteksnya di sini memang ada jarak usia. Kalau tua disebut apa tadi? Presbutes. Itu seperti istilah yang dipakai Kristen Ortodok ya, presbyters. Ya, Pimpinan kalau gereja. itu kan jabatan. Kalau sekarang orang menjadi penatua. Penatua itu kan betul. karena dia sudah tua. Jadi sudah dituakan. Oh, dituakan. Jadi penatua itu karena dia sudah berumur. Dipanggil presbyter. Presbyter. Tahu bahasa Yunaninya presbyteros. Nah, di sini semakin menegaskan bahwa memang ada jarak usia antara Santa Maria dengan Santo Yosef. Dan berapa usia Santa Maria? Di dalam teks The Gospel of James, Injil Yakobus, usianya itu 12 tahun. Disebut di situ ya? Memang disebutkan, usianya 12 tahun. Dan kalau disebutkan usia 12 tahun, berarti kita tidak bisa menggambarkan berdasarkan teks ini berapa sih sebenarnya usia Santo Yosef. Kita tidak tahu dari Injil Yakobus. Yang hanya ada penegasan usia Santa Maria ketika dijelaskan usianya 12 tahun. Ketika diambil sebagai istri oleh Santo Yosef. Jadi Pak Edi jangan tanya ke saya, apakah di sini dalam Injil Yakobus ada penjelasan detail usia Santo Yosef? Saya jawab tidak ada. Tapi ada semacam tanda bahwa usianya sudah tua. Yang dipakai istilah presbutes. Kemudian kita bandingkan dengan apa yang dialami oleh Zakaria. Zakaria itu orang yang sudah tua. Istrinya juga sudah tua. Lalu bagaimana yang tertulis dalam Injil Lukas dalam bahasa Yunani? Ketika Zakaria disebut sebagai sudah berumur atau sudah tua, apakah pakai istilah yang sama seperti yang dipakai untuk menyebut Santo Yosef? Lihat versi yang terjemahannya dulu, Pak Edi. Silakan cek. 1 ayat 18 tadi ya. Lukas 1 ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Coba ulangi lagi supaya nanti bisa dipahami secara baik. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Nah, itu ucapan Zakaria ketika dia ditemui oleh malaikat. Apa pengakuan yang keluar dari lisannya Zakaria? Dalam bahasa Yunani ini menarik. Dia berkata kepada sang malaikat itu, dalam versi bahasa Yunani disebutkan egogar emi presbutes. Artinya egogar emi presbutes. Aku ini sudah tua. Berarti sama tidak dengan apa yang dikatakan di dalam Injil Yakobus bahwa Santo Yosef juga disebut presbutes. Berarti antara Zakaria dengan Santo Yosef itu sama-sama usianya tua. Tidak ada penjelasan di sini. Zakaria itu umurnya berapa? Tetapi ada indikasi memang usianya sudah lanjut.
Hanya saja bapak-bapak gereja itu memberikan penjelasan. Dan ini bukan data modern, Pak Edi. Ini data yang paling kuno. Karena bapak-bapak gereja generasi awal itu hidup sebelum Al-Quran diturunkan. Sebelum Al-Quran diwahyukan abad ke-7, bapak-bapak gereja ini sudah berkomentar mengenai istilah presbytes berumur lanjut, berumur tua, itu usianya berapa. Memang di antara mereka ada perbedaan. Tetapi yang menarik, bapak gereja yang paling awal yang memberikan penegasan bahwa umur Santo Yosef itu tua dan statusnya sebagai duda, sebagaimana yang ditulis dalam Injil Yakobus, itu adalah bapak gereja yang bernama siapa? Santo Origenes. Santo Origen itu tokoh bapak gereja yang hidup pada abad kedua Masehi. Ya, abad kedua. Sedangkan Islam kita ini baru eksis pada abad ke-7. Berarti sangat senior data ini. Dan memang disebutkan bapak gereja itu mengatakan bahwa Injil Yakobus itu sudah ada. Dan informasinya berkaitan dengan usia Santa Maria, kemudian posisi Santo Yosef yang sudah tua disebutkan di dalam Yakobusnya. Komentar yang dilakukan oleh Santo Origen. Sekali lagi beliau hidup abad ke-2. Nah, Pak Edi juga bisa menyebutkan ada Santo John of Damascus atau disebutnya dengan Santo Yohanes Damaskene. Beliau meninggal tahun berapa? Damaskus ini meninggal tahun 749 Masehi. 749 Masehi berarti abad ke-8. Tetapi beliau konsisten ketika menyebutkan berapa usia Santo Yosef. Dia sebutkan berapa? 80 sampai 90 tahun. Nah, itu masa muda atau masa tua? Masa tua. Jadi bukan hanya dua bapak gereja generasi awal. Maksudnya Santo Origenes dan Santo John of Damascus, tapi juga Santo Jerome. Santo Jerome atau Santo Hieronymus juga menyebutkan hal yang sama, bahwa usia Santo Yosef itu tua. Berarti bisa dibayangkan ya, dari semua data yang kita lihat, memang Santo Yosef itu usianya sangat tua. Usianya sudah tua, bukan usia muda. Cuma ini kan tidak banyak diketahui orang. Bapak-bapak gereja sudah tahu. Kalau ada umat Kristiani dari kalangan gereja ortodok, mereka pasti paham Santo Yosef usianya sudah tua. Sedangkan Santa Maria itu masih muda. Masih muda. Nah, pada saat itulah terjadi peristiwa besar. Peristiwa apa itu? Santa Maria hamil tanpa sentuhan laki-laki. Dan itu memang disampaikan di dalam dokumen-dokumen gereja. Kemudian kita lihat munculnya agama Kristen juga konsisten dengan itu. Dan artinya sebagai perawan. Al-Quran juga menyebutkan. Dan Al-Quran mengakui memang Santa Maria itu perawan. Jadi kalau kita lihat ya, kenapa ya di dalam Al-Quran itu tidak digambarkan peran Santo Yosef? Iya kan? Tidak ada kan? Peran Santo Yosef itu tidak ada. Berarti kita bisa analisa bahwa Quran itu memang sedang berbicara kepada kita. Status Santo Yosef itu tidak seperti suami biasa. Karena kemarin kita bahas, tapi beliau itu hanya pelindung ya. Ya, itulah sebabnya kalau kita lihat dalam bahasa Syriac, bahasa Suryani, Gavra itu bukan sekedar sebagai suami. Yang sekedar ada kaitan seksualitas. Tapi Gavra itu berperan sebagai wali. Atau sebagai pelindung. Nah, itu sebabnya yang dipakai kan bukan istilah ba'lain dalam bahasa Suryani. Tapi yang dipakai adalah istilah ba'la. Nah, kalau ba'lain, bahasa Suryani, itu kan identik dengan bahasa Arab ba'la. Dan Quran mengatakan itu, pakai istilah ba'la ketika menggambarkan hubungan antara Sayyidah Sarah dengan Ibrahim. Kan sama-sama sepadan usianya. Iya, menarik di sini Ustaz ya. Kalau kemarin kita bahas, itu bahkan ada pendapat dari gereja Katolik bahwa Bunda Maria atau Santa Maria itu kan perawan abadi. Setelah melahirkan pun dianggap masih perawan. Nah, di sini akan menarik. Kenapa? Karena dia dinikahi oleh Yusuf. Nah, apakah waktu dinikahi masih perawan?
ternyata usia Yusuf ada 80 sampai 100 tahun, Maria masih 12 tahun. Memang ada perdebatan di antara para sarjana Kristen, baik itu Protestan, Katolik, dan Ortodok. Kalau versi Kristen Ortodok, itu Santa Maria itu disebut sebagai perawan sebelum melahirkan. Dan setelah Saat dia melahirkan juga statusnya perawan. Pada saat Yesus lahir dan seterusnya, masih perawan. itu dia perawan. Itu dalam konteks pemahaman Kristen Ortodok. Sehingga posisi Santo Yosef yang sudah tua itu memang hanya sebagai pelindung. Sekaligus sebagai suami, tapi bukan suami yang biasa, tapi suami yang di luar kebiasaan. Oke? Sehingga jarang sekali kita lihat dalam gambar-gambar suci versi Kristen Ortodok itu menggambarkan antara Santo Yosef dengan Santa Maria berdampingan sambil membawa bayi Yesus. Tidak pernah. Oh gitu. Bagi Kristen Ortodok itu adalah bidat. Kenapa? Yang benar menurut kacamata Ortodok ya, itu Santa Maria hanya menggendong bayi Yesus. Sedangkan Santo Yosef itu tidak bisa disatukan sama-sama menggendong bayi itu, karena tidak ada kesan di situ sebagai suami istri yang biasa. Karena dianggap sebagai pelindung, sebagai wali. Karena kemarin berkata, karena ini ada sensus, kalau mau aku jadikan istri, iya, kemarin kan sudah bahas. Ini kalau aku jadikan sebagai statusnya sebagai istri, dia terlalu muda, gadis kecil. Sementara kalau ini saya katakan sebagai anak perempuan dia tidak punya anak. Bangsa Israel sudah tahu bahwa ini memang betul bukan anak perempuan. Ini kan pengakuan Santo Yosef di dalam Injil Yakobus. Oke? Jadi sekali lagi yang saya sampaikan tadi itu versi Kristen Ortodok. Ya. Kalau versi Protestan lain lagi. Versi Protestan, anak-anak yang disebutkan bersama dengan Santa Maria, yakni Yoses, kemudian Simon, kemudian Yudas, kemudian Yakobus, yang termaktub di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 55, itu bukan anaknya Santo Yosef dari istri yang pertama, terdahulu, tapi itu adalah benar-benar anaknya Santo Yosef dengan Santa Maria. Kalau seperti itu dokumennya tidak ada yang mendukung ya? Ya, saya tidak boleh berasumsi dan mengatakan dari saya pribadi. Saya hanya mengutip dokumen-dokumen versi Protestan, memang mengatakan anak-anak yang dimaksud tadi itu adalah anak-anak Santa Maria bersama Yosef. Berarti adiknya Yesus. Adiknya Yesus, adik kandung. Tapi beda bapak. Maksudnya, anak-anak yang disebutkan tuh misalnya Yakobus, Yoses, kemudian Simon, satunya lagi Yudas, itu anaknya Yusuf bersama Santa Maria melalui hubungan suami istri menurut Protestan. Tapi Yesus itu anaknya Bunda Maria tanpa sentuhan laki-laki. Ini yang versi Protestan. Ini dianggap sebagai pemahaman yang keliru menurut Katolik. Dan juga dianggap pemahaman yang keliru menurut Ortodok. Saya tidak punya wewenang untuk mengatakan mana yang betul. Tapi saya hanya memberikan informasi. Memang ada perbedaan pandangan, dan pandangan ini semua kontroversi. Tapi yang menarik, Pak Edi, yang harus dipahami, Santo Yosef ini memang statusnya sebagai suami. Tapi dalam konteks sebagai Gavra, bukan sebagai Ba'ala. Nah, yang menarik, ini saya punya yang versi Katolik ya. Ini Alkitab bahasa Arab versi Katolik. Pak Edi bisa cek Lukas pasal 1 ayat yang ke-18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Oke, Lukas pasal 1 ayat 18. Lukas pasal 1, bentar. Ayat 1 harus tak cari dulu ya. Ini kalau nggak dicari nanti
Nah, di sini dikatakan, ini ya, Lukas pasal 1 ayat 18. Apa yang dikatakan Zakaria? Kalau di sini pakai istilah bahasa Arab yang dimunculkan apa? Jawaban Zakaria begini. Wa ana sayhun kabir. Pakai istilah apa? Syekh. Apa itu? Syekh. Sama dengan Quran tadi kan? Wa ana ajuzu wa ba'li syaikha. Itu ucapan Sayyidah Sarah Kepada Nabi Ibrahim tentang mengenai Ibrahim, bahwa aku ini umurnya sudah tua, dan wa ba'li syaikha, dan suamiku itu juga sudah tua. Bahasa Quran pakai istilah syaikha. Sama dengan ini. Sedangkan yang ditulis di sini versi Katolik, ya, Pak ketika menyebut usia Zakaria pakai istilah syaihun, sama. Saihun. Saihun, saikhan itu sama maksudnya. Hanya beda vokalnya aja. Wa ana syaihun kabir wa mraati ta'inatun fissin, dan istriku juga sudah berumur. Jadi sebetulnya ada kedekatan informasi antara Al-Qur'an dengan Alkitabul Muqaddas versi Katolik ketika menggambarkan usia Zakaria. Sama-sama disebut sebagai saihun atau saikhan, yang berarti itu tua. Sedangkan bahasa Yunaninya pakai istilah presbyterus. Sedangkan Santo Yosef dalam Injil Yakobus juga disebut usianya tua. Istilah Yunani yang dipakai presbyterus. Yeah. Jadi ada konsistensi sebetulnya. Yeah. Dan ini tidak perlu saling saling menghina, tidak boleh. Nggak boleh Pak Edi mengatakan ini kan pernikahan pedofil. Oh jangan, jangan pakai istilah itu. Meskipun mereka sering menuduh Nabi Muhammad ya. Ya, karena mereka tidak paham kultur Timur Tengah itu. Laki-laki yang sudah berumur dengan perempuan yang masih muda atau perempuan yang masih usia dini bagi kita ya, sebutannya gitu. Itu udah biasa, nggak ada masalah. Usia 10 tahun, 12 tahun. Iya. Dan yang menjadi kata kunci lagi, kenapa? Di dalam Injil Yakobus, Santa Maria itu tegas disebutkan usianya 12 tahun. Kita harus tahu, dasar kultur yang dipakai itu adalah kultur Yahudi. Kultur Yahudi itu, ketika seorang laki-laki usia 12 tahun, itu disebut sebagai bar mitzvah. Yang harus masuk. Bar itu artinya anak laki-laki. Mitzvah itu hukum. Maksudnya anak laki-laki yang sudah mengeluarkan lelehan itu, lelehan sebagai laki-laki, itu dia sudah dikenai hukum Taurat. Ya, untuk melaksanakan hukum Taurat. Dan usia minimal pernikahan perempuan menurut hukum Yahudi juga 12 tahun. Iya, dan perempuan kalau usia segitu, itu disebut sebagai bat mizwah. Anak perempuan yang sudah dikenai pelaksanaan hukum Taurat. Karena dia sudah menstruasi. Ini usia 12 ini juga kemunculan Yesus waktu di Makanya kita kalau studi Timur Tengah pasti bisa membaca secara jernih. Kenapa usia 12 tahun itu begitu penting dan itu mengawali kehidupan Yesus di muka bumi ketika masuk ke Yerusalem. Karena itu sudah dikenai hukum syariat, hukum Taurat. Makanya disebut usia 12 tahun di situ. Ya. Kalau di sini kita sebut usia 12 tahun, tidak punya makna kan? 17 yang di Indonesia dia. Usia 17 tahun atau usia 20 tahun. Tapi kalau di Timur Tengah, usia 12 tahun itu ada penanda. Bar mitzvah atau bat mitzvah. Laki-laki dan perempuan. Iya, yang sudah dikenai hukum syariat Taurat. Iya. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, menarik ya perbincangan kita kali ini. Ini menjelaskan dan juga termasuk menjawab tuduhan-tuduhan soal Nabi Muhammad mengawini Aisyah kok masih muda ya. Ternyata di dalam Kristen sendiri, waktu Bunda Maria dinikahi oleh Santo Yosef itu berusia 12 tahun. Sedangkan Santo Yosefnya berusia 80 sampai ada yang mengatakan 100 tahun. Dan ini ada dokumennya tadi sudah dibuka termasuk di Injil Yakobus ya. Meskipun di Injil Yakobus usia dari Santo Yosef tidak disebut, tetapi
Di Katolik atau di Ortodok itu bapak-bapak gereja termasuk Santo Hieronymus dan yang lain-lain, Santo Yohanes Damaskus dan sebagainya, itu mengatakan usia Santo Yosef itu adalah antara 80 sampai 100 tahun ya. Baiklah saudara-saudara sekalian, untuk Anda yang ingin mendukung perjuangan kami persilahkan. Kami selalu membuka donasi ya untuk pembinaan para mualaf, juga untuk pembangunan masjid di Wonosalam. Silakan Anda bisa kirim ke rekening di bawah ini di Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 11188899971 yang ada di bawah ini ya. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah menyumbang kepada kami, kepada yayasan kami, Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, kami ucapkan terima kasih. Semoga amal Bapak Ibu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Closingnya Ustaz. Ya, baik. Kita mulai dari catatan saya yang pertama. Kenapa di dalam Al-Qur'an Santo Yosef itu tidak digambarkan perannya? Ya. Seakan-akan memang betul-betul Santa Maria atau Sayyidah Maryam itu sentral, sebagai tokoh sentral. Bahkan ada ayat Maryam. Bahkan ada disebut surah Maryam. Tidak ada penggambaran sedikit pun mengenai Santo Yosef sebagai suami. Tidak ada. Apakah Al-Quran keliru dalam konteks ini? Sebetulnya kalau dikaji dengan membandingkan dokumen yang lebih awal, baru di situ terjawab. Nah, ini poin yang kedua. Poin yang kedua, memang Santo Yosef itu tidak muncul dalam Quran, tapi muncul di dalam Alkitab. Tapi ingat, ketika muncul di dalam Alkitab, perannya bukan sebagai suami biasa, tapi perannya sebagai suami di luar kebiasaan. Yeah. Maksudnya apa? Karena di dalam teks Siriak ini membedakan suami sebagai Gavra dan suami sebagai Ba'ala. Kalau suami sebagai Ba'ala, itu suami karena usianya sepadan. Sedangkan Maria dengan Santo Yosef, posisinya itu usianya tidak sepadan. Makanya ditulis di sini dalam Peshitta itu menggunakan istilah Gavra. Berarti suami sekaligus pelindung. Karena memang usianya tidak sepadan. Disitulah baru terbongkar kenapa di dalam Al-Quran tidak ada penyebutan nama Santo Yosef atau peran Santo Yosef. Karena memang tidak biasa. Sebagai suami yang tidak biasa, maka dianggap tidak punya peran apa-apa. Makanya yang sentral hanya Maria. Dari situ saya baru paham, oh ternyata betul. Karena memang ada dua istilah yang dipakai dan itu beda maksudnya. Tapi sayangnya dalam bahasa kita, istilah Ba'la diterjemahkan suami, istilah Gavra juga diterjemahkan suami. Tapi tidak ada pembeda. Ini sepadan atau tidak sepadan. Tidak ada penjelasan. Padahal itu membedakan yang padahal itu penting. Sehingga ketika kita pun mempelajari Quran, di dalam Quran istilah wa ana ajuzu wa ba'li syaikha, ucapan Sayyidah Sarah, itu memang betul usianya sepadan. Iya. Karena sama-sama tua kan di situ konteksnya. Baiklah, terima kasih Ustadz ya. Baiklah, demikian saudara-saudaraku sekalian kajian kita pada hari ini, dan nantikan kajian-kajian kami selanjutnya yang akan lebih menarik. Dan ingat, kajian kita ini memang mendalam ya. Kita kaji itu sampai mendalam, kadang-kadang sampai berseri. Jadi Anda harus mengikuti bersambung ya, mulai dari awal supaya Anda tidak bingung. Demikian supaya ini menjadi berkah buat yang mendengarkan dan menambah ilmu pengetahuan bagi Anda sekalian. Dan kami mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.